Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun masih tetap dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, ya. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu Ananda yang hadir karena di sini masih 13 orang sehingga Ustadz catat aja yang hadir, siapa yang tidak hadir siapa. Oke, sebelum kita memulai, mari kita awali dengan doa. Kita awali dengan kitab ya, Al-Fatihah. Semoga yang kita akan pelajari diberi kemudahan menerima dan transfer ilmu yang Ustadz berikan. Ila hadiniya amal solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke. Ustadz absen terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perbandingan ya. Masih ingat kemarin kita sampai mana ya materinya? Hanya mengecek saja ini Ustadz. Terakhir kali membahas apa? Kemarin ngerjakan tugas itu Ustadz, disuruh cari 2 contoh perbandingan. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua? Tugas yang merek Tugas motor. merek motor itu, Ustaz. Tugas merek motor, Ustaz. Oke, ya. Kecepatan itu ya, mana yang lebih cepat, mana yang lebih itu ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang lebih detail tentang proporsi atau perbandingan senilai. Ya. Videonya boleh dinyalakan hingga nanti akhir pembelajaran. Nah, di sini Ustadz mau membahas ya apa sih perbandingan senilai. Kemarin kita sudah bahas sepintas. Kemudian sekarang apa yang dimaksud atau contoh-contoh yang merupakan contoh proporsi. Bentar, Ustadz minggirkan dulu. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya apa sih perbandingan senilai. Sekarang ada situasi A, ada situasi B. Dari yang ini buku BSE tahun 2017 atau 2013 ya, kurikulum 2013. Nah, kalau Ananda semua sudah kemarin dapat ini dari sekolah, maka bisa dibuka di halaman 20. Nah, sekarang lihat dulu di layar Ananda semua. Itu diketahui yang situasi A, jika harga 4 kg beras adalah 36, berapakah harga 8 kg beras? Kasus situasi B-nya atau situasi 2, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapakah usia adiknya? Nah, ini suatu permasalahan-permasalahan. Nah, nanti di mana yang termasuk perbandingan senilai, mana yang bukan. Ya, kemudian situasi A, contoh yang kedua. Alhamdulillah. Nah, Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Yang kedua, untuk situasi B, Susi dan Yuli berlari lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu ketika Susi telah berlari 9 putaran. Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, dari 2 contoh ini dulu, kalian diminta bisa membedakan mana yang perbandingan senilai, mana yang bukan. Apa maksudnya perbandingan senilai dan yang bukan? Contohnya kalau misalkan kayak kemarinnya 1 liter bisa menempuh 10 km, maka 2 liter bisa menempuh berapa? Jika asumsinya 1 liter bensin itu bisa menempuh jarak 10 km, maka kalau 2 liter berapa? Nah, itu contoh-contoh yang perbandingan ya, konsumsinya dan sebagainya.
Nah, sekarang dari contoh ini kira-kira ya yang nomor satu dulu. Dari situasi A dan situasi B, mana yang merupakan perbandingan senilai atau kata lainnya proporsi, mana yang bukan. Kira-kira mana yang bukan, mana yang proporsi. Dari yang poin A dulu, yang ini. Situasi mana? Oh, ini ya. Nah, siapa yang bisa? Ini atau ini, dua-duanya ini merupakan perbandingan senilai atau bukan? Silakan berpendapat terlebih dahulu. Nah, dari kemarin tugas yang terakhir itu terkait mana yang lebih cepat kan gitu ya, kecepatan motor mana yang lebih cepat. Nah, yang ini kira-kira yang mana kira-kira? Ya, videonya dinyalakan. Yang mana yang merupakan proporsi, mana yang bukan? Ayo. Yang apa ya B? Tinggal pilih. Yang A itu proporsi atau yang B itu yang proporsi. Atau dua-duanya. Ada yang mau berpendapat? Lihat maksudnya ini. Jika harga 4 kg beras itu adalah 36, berapakah harga 8 kg? Nah, dari kasus ini kira-kira harga 1 kg berasnya sama apa beda? Kalian bisa menentukan harga 8 kg beras enggak? Kalau misalnya jika harga 4 kg beras adalah 36, berarti 1 kg-nya berapa? Untuk situasi A ini. 1 kg-nya berapa ribu harga berasnya? Jadi kalau situasi A, jadi kalau kita mau ngecek proporsi apa atau bukan, atau apakah itu perbandingan senilai atau bukan, berarti kan kita buat dulu. Nah, kalau harga 4 kg itu sama dengan 36, nah, logikanya dulu ya. Dari sini kan kita akan dapat informasi 1 kg-nya berarti kan berapa kan gitu. Kalau 4 kilonya 36, berarti 1 kilonya adalah 36.000 dibagi 4. Ya kan, sama dengan 9.000. Nah, berarti kita kalau ini sudah dapat 1 kilo 9.000, kita bisa mencari 8 kilonya. 8 kilo berarti 8 dikali 9.000. Nah, maksudnya ini artinya dia akan senilai ya, harga berasnya akan tetap 9.000 ya, karena dia beli 8 kilo maka menjadi 72.000. Sehingga pasangannya kalau kemarin kalau kita buat perbandingan senilai 4 berpasangan dengan 36, 8 itu berpasangan dengan 72.000. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang yang situasi B bagaimana? Nah, sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu, kita analisis dulu. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Budi 4 tahun, adiknya 2 tahun. Kan gitu. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapa usia adiknya? Usia Budi 8 tahun. Ya. Berapa usia adiknya? Dari sini kita bisa tentukan ya, berapa usia adiknya? 6 ya. Nah, 6. Apakah ini proporsi? Pertanyaannya. Kita bisa mencari nilainya. Tapi apakah ini proporsi? 6 tahun mungkin, Ustaz. 6 tahun mungkin. Iya, jawabannya 6 tahun, betul. Nah, pertanyaannya, yang mana yang proporsi, yang mana yang bukan? Proporsi itu apa, Tat? Perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Ya. Nah, kira-kira mana yang proporsi atau mana yang perbandingan senilai? Di minggu kemarin Ustadz sudah menyampaikan yang proporsi atau perbandingan senilai apabila disederhanakan nilai pecahannya sama, kan gitu ya. Nilai pecahannya sama. Dari A sama B. Kalau ini kita buat pecahan, maka nanti 4/8 sama dengan 36/72. Ini kalau kita sederhanakan pasti sama-sama 1/2. Ya. Sedangkan yang B, perhatikan yang B, 4 pasangannya 2 ya. Kemudian 8 pasangannya 6. Sekarang kita lihat disederhanakan. Ini disederhanakan jadi berapa, ini disederhanakan jadi berapa.
48. Bentuk sederhananya adalah kita jadikan pecahan paling sederhana. Berarti sama-sama dibagi 4. Ya. 4. Berapa? Berapa itu? 1/2. Ya, betul. 1/2. Kalau yang ini sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. 2. Berapa hasilnya? 1/2. 1/3 kalau. 1/3. Apakah ini sama? Iya. Tidak. Tidak. Tidak sama. Karena ini tidak sama, maka yang B itu bukan proporsi Proporsi. atau bukan perbandingan senilai. Ya, bisa dibaca ya. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Nah, apa yang disebut proporsi? Jadi ada dua suatu kondisi, kemudian kita sederhanakan bentuk pecahan dasarnya sama. Ya, ini kan nanti sama-sama dibagi 4. Yang ini nanti sama-sama dibagi 36. Hasilnya ada 1/2 sama 1/2. Jadi nilai bentuk sederhananya ini itu sama. Proporsinya adalah 1/2. Kita 1/2. Kasus yang kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, Anda lihat contoh yang kedua. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Susi kecepatannya 3 kali dari Yuli. 3 kali kecepatan Yuli. Begitu ya. Susi menempuh jarak 9 km. Susinya 9 km. Dia menempuh jarak 9 km. Kemudian berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Logikanya lebih jauh atau lebih pendek? Gimana? Lebih pendek. Betul sekali, lebih pendek. Nah, kalau lebih pendek berarti kita kira-kira berapa kilometer? 6 Berapa? 6 kilo mungkin, Ustaz. 6 kilo. Nah, yang lain? Ada pendapat lain? Jawabannya adalah 3 kilo. Kenapa? Perhatikan kecepatannya Susi 3 kali kecepatan Yuli kan gitu ya. Berarti bisa kita buat ini. 3 dikali Yuli sama dengan 9 km. Berarti Yulinya 9 dibagi 3. Ya, 9 sama dengan 3 kali kecepatan Yuli. Ya. Berarti Yuli sama dengan jarak Yuli sama dengan 9 dibagi 3. Ya. Sehingga kalau kita mau cek proporsinya, berarti kita buat ya. Ini 3 kali Yuli. Berarti kalau kita buat kecepatan Susi, maka sama dengan jarak Susi. Ya, kemudian kecepatan Yuli per jarak Yuli. Tinggal kita masukkan. Kecepatan Susi itu 3 kali dari Yuli, berarti 3/1. Sama dengan jarak Susi adalah 9 km berarti ini adalah 3. Sehingga proporsinya adalah 3/1. Itu sederhananya. Ya. Maka kasus ini adalah yang merupakan perbandingan senilai. Karena nilai perbandingannya itu sama, ya. Jadi dari sini kalian sudah dapat informasi tentang apa sih perbandingan senilai itu? Dikatakan perbandingan senilai apabila dua kondisi yang berlaku itu mempunyai nilai proporsi yang sama atau nilai perbandingan yang sama. Sekarang nomor 2, kita
cek nomor 2 ini, yang B, situasi B. Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, ini sama seperti contoh yang di atas ini ya. Nah, kita bisa menentukan jawabannya, tapi dia bukan masuk proporsi. Ya. Kecepatannya sama. Kecepatan Susi dan Yuli sama. Ini yang B. Gitu. Nah, kemudian Susinya lari dulu ya, dapat 9 putaran. 9 putaran, Yulinya dapat 30 putaran. Kalau ini sudah 15 putaran, berarti kan nambah berapa di sini? Ini nambahan 6. Berarti Yulinya nyampe berapa putaran? Plus 6 juga, berarti 90 putaran. Kita bisa mencari nilainya. Tapi kembali lagi, di sini bukan proporsi karena perbandingan 9/3 ya, atau 9 ini, 9 nanti pasangannya di sini 15. Nah, 3 ini per 9. Ini perbandingannya berapa? 3/1. Ini bandingannya adalah 5/3 dan ini tidak sama. Maka untuk yang kondisi B ini adalah yang bukan proporsi. Sampai sini bisa? Jelas? Ustaz tanya. Ya. Suara Ustaz masuk dengan baik tidak? Tadi ya, waktu penjelasan masuk tidak? Terdengar Ustaz. Dengar Ustaz, jelas. Dengan baik, masuk. Dengar Ustaz. Oke, ya. Dengar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti Aman. aman ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini untuk contoh 3, 4 itu sama. Tujuannya adalah menentukan apa namanya proporsi atau enggak. Nah, sekarang kita lihat yang poin 5 ini. 6, 12, 3, 6. Berarti kita tinggal lihat perbandingannya. 6 sama 3 kalau dibagi hasilnya 6 bagi 3 2. 2. 12 bagi 6 Wah, 2. Maka yang ini proporsi. Yang Dua. ini bukan ya. 3 bagi 6 1/2. 6 bagi 9 perbandingannya tidak sama. Ya. Oke. Nah, itu yang disebut suatu proporsi. Atau perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai kemarin banyak sekali contohnya. Namun kali ini pada hari ini kita akan menekankan pada jarak peta dan jarak sebenarnya. Sehingga di sini kita akan bermain skala, kemudian jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ya. Pernah membayangkan jarak peta dan jarak sebenarnya apakah itu asal sembarang gambarnya atau gimana? Pernah melihat peta enggak? Map peta Pernah Ustaz. yang bentuk ya, tapi bukan Pernah. ya, pernah ya. Ya. Di pojok bawah, kalau enggak di pojok kanan bawah atau pojok kiri atas, itu biasanya ada tulisan skala 1/sekian. Misalkan di sini Ustaz 1/1.000.000. Kira-kira tahu enggak maksudnya? 1/1.000.000 skala dalam peta itu. Pasti menemui ya. Kalau nanti kalian udah pernah melihat apakah di skala itu di peta itu ada tulisan skala 1 banding berapa, ini bisa 2 juta, bisa 1.500.000 ya. Bisa 500 gitu. Paham nggak maksudnya ini apa? Nah. Pernah nggak mungkin pernah dijelaskan sama guru IPS atau ketika di DST? Karena DST juga belajar tentang peta. Belum ya? Lah, ini maksud dari skala ini, dia menyatakan bagian depan ini adalah ukuran pada peta. Yang di setelah tanda ini, banding ini adalah ukuran sebenarnya. Nah,
Misalkan di peta jarak Probolinggo ke Surabaya itu hanya sekian sentimeter kan gitu ya. Atau sejengkal jari ya. Oh, sejengkal jari. Ternyata Probolinggo sama Surabaya itu dekat. Kalau di peta ya, sejengkal jari. Atau cuma sekian sentimeter. Namun kan kalau kenyataannya itu sekitar 100 km Probolinggo, Surabaya. Nah, ini menggambarkan bahwasanya yang depan ini menyatakan 1 di sini itu merupakan 1 cm kesepakatan dalam pembuatan peta ya, dalam agenda sebagainya itu. 1 di sini menyatakan 1 cm, banding di sini itu menyatakan cm juga, jadi satuannya sama. 1 cm menyatakan berapa ini? 1000 cm jarak sebenarnya. Yang tidak lain, ini kalau kita jadikan kilometer, cm ke kilometer jadi berapa ya? Kebuang berapa nolnya? Sehingga nggak kilometer, kira-kira naik berapa? Naik berapa tangga? Ini habis hektometer apa? Dekameter, kemudian Meter. meter, terus Desimeter, terus sentimeter, terus Milimeter. ya. sentimeter. Jadi kita tidak melupakan konsep kita di SD, kita menggunakan ini lagi. Nah, 1 cm itu sama dengan 1 ini maksudnya bacanya 1 cm di peta itu bernilai 1 juta cm di kondisi sebenarnya. Di kondisi sebenarnya. Atau kita kalau jadikan kilometer, maka ini menjadi dari senti naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti nanti dibagi 100.000 sehingga di sini menjadi 10 km. Yang artinya kalau dinarasikan 1 cm di peta bernilai ya, atau bernilai atau sebanding dengan ya gitu ya, bernilai atau ditulis sebanding dengan 10 km jarak sebenarnya. CS, Ustaz singkat jarak CS ya, jarak sebenarnya. Nah, apa hanya itu saja skala? Apakah hanya jalan? Tidak. Contohnya, pernah melihat miniatur bangunan? Nah, pernah lihat mobil-mobilan? Pernah. Ya. Pernah. Nah ya. Nah, di situ kan kayak kelihatan bagus ya. Karena bagusnya apa? Karena proporsinya tepat. Ada yang mobil-mobil kayak Hot Wheel ya. Hot Wheel itu kan ada mobil yang sesungguhnya juga ada. Mobil sedan sebagainya dibuat mobil mainan polisi-polisian yang sesuai dengan mobil realita tentang apa? Mobil polisi dan sebagainya. Nah, miniatur-miniatur itu ya. Miniatur itu dia semua menggunakan konsep skala. Kenapa demikian? Supaya proporsinya tetap terjaga. Bayangkan kalau tidak dijaga proporsinya, bannya bisa lebih besar loh pada miniatur. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya miniatur-miniatur, ada miniatur jembatan, miniatur mainan, miniatur bangunan, kemudian juga ada miniatur jalan ya, permainan-permainan sekarang yang biasanya banyak sekali sekarang permainan-permainan anak untuk TK dan SD itu yang menggunakan miniatur. Jadi kayak ada peta kayak kota gitu, kemudian mereka membangun rumah di situ. Nah, itu cuma diberikan informasi tentang skala. Jadi materinya sebenarnya materi skala atau di situ adalah perbandingan. Oke. Kira-kira gitu. Manfaatnya apa kira-kira skala? Jadi manfaat untuk skala ini adalah untuk membuat model terlebih dahulu. Jadi contohnya, Ustadz ambil contoh yang pada di jalan.
Kalau di peta kita bisa tahu dari peta, tapi sekarang sudah ada GPS ya, semua sudah ada GPS dan sangat mudah. Tapi zaman dulu skala itu sangat bermanfaat karena orang kalau mau berjalan jauh itu pasti melihat peta dulu jaraknya berapa kilometer. Nah, dari mana mereka tahu? Cukup lihat di peta itu berapa sentimeter, kemudian bisa bisa menghitung jarak sebenarnya berapa kilometer. Nah, jadi skala itu sangat bermanfaat dulu, sangat dulu ketika masih belum ada Google Maps ya. Tapi sekarang dipelajari untuk apa? Ya supaya Anda semua tahu bagaimana kenapa kok bisa dibuat miniatur, kenapa kok ada peta, kenapa peta masih eksis sampai sekarang ya, masih eksis ya. Nah, dan kemudian ada tombol tombol, ada keterangan-keterangan seperti skala, agenda dan sebagainya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Ustaz. Oke, terima kasih. Tidak ada Ustaz. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Nih, kita tadi nyambung peta. Kita masuk dulu ke sini. Nah, nanti kalau kalian cek ya, biasa di peta di situ ada di sini bagian pojok kiri, kalau enggak pojok kanan. Di sini nanti biasanya start perbesar dulu. Nah, di bagian pojok yang ini ada di bagian atas ini skala 1 banding kalau pada peta. Ya. Artinya mewakili 1 cm di peta itu sama dengan 1 juta sentimeter pada kondisi sebenarnya atau 10 km jarak sebenarnya. Oke, tadi sudah kita bahas. Kita lanjutkan sekarang contoh-contoh. Jadi, misalkan kayak ini contoh-contoh penyelesaian. Ini alternatif penyelesaian sudah ya. Jadi yang kalian ingat sebetulnya hanya cukup apa sih skala itu ya. Jadi kata kunci di sini adalah skala. Kata kunci kita adalah skala. Skala itu sama dengan kalau kita buat tadi 1 banding begini ya. Misalkan di sini saya buat 100. Itu kan bisa kita tulis 1 dibanding gini, 100. Yang di depan itu adalah jarak peta. JP. Bisa singkat JP ya, jarak peta. Yang bagian belakang ini adalah JS, jarak sebenarnya. Sehingga kalau kita rubah dalam bentuk pecahan seperti ini, berarti yang atas adalah JP, yang bawah adalah jarak sebenarnya. Kemudian peran perbandingan di mana tadi? Misalkan sekarang kita punya suatu kondisi skalanya diketahui, skala peta, jarak misalkan dari Probolinggo ke Surabaya. Nah, skalanya adalah 1 dibanding 1000 atau 10.000. Misalkan begitu. Ya. Kemudian misalkan jarak Probolinggo ke Surabaya pada peta ya, itu ternyata diukur itu adalah 10 cm. Jarak Probolinggo ke Surabaya itu jarak adalah 10 cm. Berarti jarak sebenarnya berapa? Jarak sebenarnya berapa? Kan gitu. Nah, berarti cara logikanya nanti cara perhitungannya ya. Start masih ke konsepnya dulu. Nah, di peta diketahui 1 banding 10.000. Nah, kalau sekarang jarak petanya diketahui 10, berarti ini kan dirubah 10. Dimengerti? Dari 1 dia berubah ke 10. Lah 1 ke 10 ini berarti dia apa? Dikali 10. Maka yang di sini juga harus dikali 10. Ya. 10. Paham ya? Sehingga di sini nanti jadinya 100 cm. Nah, kalau ditanya kilometer, berarti ini tinggal kita rubah menjadi kilometer. 100.000 cm itu sama dengan berapa kilometer?
1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan 1 km. Misalkan begitu ya, faktanya 100 km. Ya. Nah, jadi langkah perhitungan seperti itu. Oh, ini 100.000 cm. Yang ditanya kilometer, berarti sentimeternya dirubah jadi kilometer berupa satuan. Nah, ini fungsi kegunaannya proporsi atau skala. Ya, kita lihat contoh di sini. Ya, nih. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Jadi, jarak petanya diketahui. JP-nya adalah 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya jika kalian membuat ukuran peta di atas sehingga jarak Samarinda adalah, oh ini ya, jarak sebenarnya kota tersebut, pertanyaan pertama. Padahal di sini skalanya sudah diketahui tadi 1 juta, ya, 1:1 juta. Skalanya, informasi di atas tadi sudah diketahui. Ini skalanya. Berarti jarak sebenarnya berapa? Ingat tadi, skala itu JP-nya ada di depan, JS-nya ada di belakang. Lalu JP-nya ditanya adalah 8. Berarti 1 supaya menjadi 8 dikali kan? 1 dikali 8. Karena ini dikali 8, yang ini juga harus dikali 8. Ingat, kenapa harus begitu? Karena ini contoh proporsi, perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, maka pengalinya harus sama. Kalau di contoh yang tadi, yang bukan proporsi, itu adalah penjumlahan pengurangnya yang sama. Tapi di sini adalah proporsi, pengalinya harus sama. Karena 8 cm, maka 1 cm di sini dikali 8. Sehingga nilainya sama dengan nilai yang di sini. Berarti ini berapa? Ya, 8 dikali 1 juta. Berapa 8 kali 1 juta? Berapa? 8 juta. 8 juta. Ingat, satuannya masih cm. Sehingga perlu dirubah menjadi kilometer. Berapa kilometer? 8. 8. Naik 5. 80 kilometer. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Nah, ya. Nah, biasanya nanti kalian dikenalkan dengan bentuk gini, hubungannya, bukan dari JP, JS, dan JP. Ustaz juga ajarkan. Nanti ambil yang paling mudah cara menghitungnya menurut Anda semua ya. Jadi ada hubungan antara JP, JS, sama skala. Hubungannya apa? Baik-baik saja ya. Hubungannya baik-baik saja. Nah, ya, kita lihat di sini. Nah, mungkin pernah dengar ini juga. Nah, ya, jadi hubungannya lihat. Skala itu adalah 1 dibanding JS, ya. Sehingga JP itu letaknya ada di atas. Ya. Kemudian skala itu boleh dibolak-balik, ya. Suka-suka menaruh di mana. Ini skala. Skala ini adalah JS. Nah, ini atas bawah menandakan ini dibagi, ya. Ini lurus, ini menandakan dikali. Hubungan seperti itu. Jadi misalkan pada contoh ini, yang ditanya apa? Yang ditanya JS. Maka JS-nya kalian tutup. Ya, JS-nya kalian tutup. Tidak ada, ini yang dicari. Ya. JP-nya diketahui. Ya, JP-nya diketahui. Berapa JP-nya? 8. Lihat ini, karena ada di SK ada di bawahnya, dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 1 per 1 juta. Nah, karena ini pecahan, maka harus dibalik 8 dikali 1 juta. Sehingga nilai adalah 8 juta cm atau sama dengan 80 kilometer. Nah, ada yang seperti ini. Cari hubungannya. Kalau Ustadz menekankan di sini konsepnya aja skala, ya.
Jadi skalanya. Lo kalau ditanya skalanya gimana, Tat? Ya kalau ditanya skalanya, berarti JP-nya selalu taruh di depan atau taruh sebelah atasnya. Misalkan kita ambil contoh, kita bukan contoh. Tadi ada hubungan ini ya, boleh menggunakan yang ini, ambil yang paling mudah. Kalau Ustadz menekankan, tekankan saja pada skala, ingat skalanya aja. Ya. Nah, saya kasih contoh. Yang ditanya sekarang skala. Tentukan skala jika diketahui JP-nya itu sama dengan 7,5 cm. Koma-koma ya. JS-nya misalkan 150 km. Berapakah skalanya? Gitu ya. Nah, skala tadi kita ingat harus berbentuk 1 banding sekian sekian sekian. Ya. Oh, yang di depan itu adalah JP, yang di belakang adalah JS. Ingat satuannya. Satuannya belum sama. Ini cm, di sini kilometer. Yang paling mudah, satuannya yang besar kita rubah ke satuan yang kecil. Kilometer ke sentimeter turun berapa kali? Halo. Waduh, ini tidur semua ini nggak ada yang nyaut. Turun 5, berarti ketambahan 0,5 ya, berarti 15 juta sentimeter. Dari tadi Ustaz udah kelihatan. Dari tadi Ustaz. Layarnya. Hah? Layar ada kelihatan? Layarnya Layarnya sama Ustaz gak dibagi. iya dari tadi. Loh, Gelap. kalian cuma dengarkan aja. Tinggal mukanya. Iya. La ilaha Belajar illallah. sendiri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kok gak di stop, Re? Berarti kalian tadi membayangkan dengan gambar yang tidak ada ya? Apa yang diomongkan gitu Iya, kan? cuma Ustaz. Iya Ustaz. Masya Allah. dengerin. Ntar jawab aja dari Ustaz. Oh, yes. Ya, ya, ya. Nah, keluar udah Ustaz. Keluar ya? Udah Ustaz. Masya Allah. Udah, iya udah. Ya. Udah Ustaz. Saya ulangi yang ini dah. Bentar. Ya kalau tidak kelihatan harusnya ngomong. Ya tidak apa-apa sudah. Nah, terima kasih ya sudah mengingatkan. Nah, ini mana ada tadi gambarnya? Nah, yang tadi Ustadz ngomongkan ini. Udah jadi satu nih, gimana ya? Nanti di video ya, Ustadz di video aja ya. Kalian nanti lihat ulang di video ya. Iya Ustaz. Ya. Iya Ustaz. Nah, tadi Ustadz sampai sini. Nah, untuk yang di sini, nah tadi kita diketahui jarak petanya dan skala. Sekarang ditanyakan skala yang diketahui jarak peta dan jarak sebenarnya. Skala itu selalu JP dibanding JS. Kalau dibuat mendatar 1 dibagi JS, JP dibagi JS. Atau dibuat bentuk pecahan 1 per titik-titik. 1 itu harus JP-nya, yang kedua di sini adalah JS-nya. Jadi kata kunci kita adalah mengingat skalanya saja. Jadi semua pasti nanti bisa dikerjakan. Nah kemudian, sekarang yang diketahui 7,5. 7,5 diketahui cm. Yang di sini ternyata 15 juta sentimeter. Nah, supaya menjadi satu ya, supaya menjadi satu di sini, maka harus dibagi berapa? Harus dibagi 7,5. Jadi kalau skala itu wajib depannya adalah 1 banding sekian. Nah, maka ini harus dibagi 7,5 sehingga yang bawah juga harus dibagi 7,5. Jadi kalian melakukan perhitungan di situ. Tat, kok kalau saya pembagian dalam bentuk pecahan saya bingung, Tat. Misalkan seperti itu. Berarti jadikan dulu supaya tidak menjadi pecahan. Maka ini harus dikali 10 dulu. Yang bawah juga harus dikali 10. Ya.
Nah, tinggal kita tambahin 0 nanti 1. Maka ini dibagi 75, yang ini nanti dibagi 75. Ya. 75 bagi 75 akan bernilai 1 per 15 atau 150 dibagi 75 2. 150-nya kita ambil ya, kalau 150 dibagi 75 2. Maka ini bernilai 2. Sisa berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 0 itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga skalanya selesai. Kalau udah dapat di atasnya 1, ininya juga dibagi dengan angka yang sama, maka skalanya didapat 1/2 juta. Ya. Jadi yang Ustadz jelaskan tadi, yang ini Ustadz ulang. Ya, yang hubungan JS, JP sama skala. Jadi hubungannya baik-baik saja. Disimbolkan dengan bentuk gini. Ya, tidak harus segitiga juga ya, cuma yang umumnya seperti ini aja. Nah, kita ingat tadi, ya, yang kita harus patokan kita adalah skala. Skala itu apa? JP dibanding JS. JP jarak peta, JS jarak sebenarnya. Kalau dirubah dalam bentuk pecahan, jadi jadinya 1 per, ya, atau di sini JP per JS, kan gitu ya. Nah, kemudian kita tulis sini skala. JP-nya ada di atas, ingat ini JP-nya di atas. Berarti di sini JP JS. Nah, JP-nya ada di atas, hubungan yang ini adalah dibagi. Ini lurus ya, ini dikali. Boleh menggunakan ini. Nah, ya, boleh menggunakan ini. Tapi kalau Ustadz menekankan supaya tidak terlalu menghafal ya, ini nanti kan SK-nya taruh mana, JP-nya taruh mana, JS-nya, biasanya kayak gitu. Jadi ingat aja konsep skalanya. Ya, sekarang kita lihat bukunya ya. Contoh. Nah, ini ada suatu contoh. Market adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek yang memiliki skala. Misalnya miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, dan sebagainya. Tadi sudah disebutkan sama Tan. Market pada gambar berikut itu adalah market perumahan yang akan dijual. Kalau biasanya ini yang bekerja biasanya ya itu merupakan teknik sipil ya, teknik sipil melakukan miniatur. Nah, membuat desain-desain miniatur gedung. Biasanya kalau gedung-gedung besar seperti punya pemerintah kota ya, alun-alun, renovasi alun-alun, renovasi rumah sakit, itu biasanya ada miniatur gedungnya, ada master plan-nya. Sehingga tidak asal bangun, bangunan itu akan dibuatkan miniatur terlebih dahulu. Sehingga nanti bangunan yang jadi harus persis seperti yang di miniatur itu, termasuk letak pohonnya, letak gedungnya, jumlah ruangannya, itu menggunakan miniatur. Kenapa seperti itu? Karena itu bisa untuk menghitung biaya yang diperlukan salah satunya. Ya, memprediksi bahan yang dibutuhkan dengan menggunakan miniatur. Dan itu lebih akurat. Bisa kalau buat satu rumah ya, kalau satu rumah bisa pakai prediksi bahan-bahan kurang-kurang ya. Jadi kalau miniatur ini tujuannya nanti menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih tepat. Nah, di sini ada miniatur perumahan. Nah, termasuk membuat perumahan itu ada miniaturnya. Ya, ada miniaturnya. Ada mau disusun berapa rumah, satu gangnya gitu. Nah, ini contohnya ini. Suatu market dibuat dengan skala 1/200. Apa artinya itu? 1/200 artinya? Halo. Ya. Apa artinya nih? 1/200 artinya apa? Lihat nih, suatu market dengan skala 1/200. Apa artinya? Artinya adalah apa?
1 cm mewakili 1 cm peta mewakili 200 cm jarak sebenarnya. Ya. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam market tersebut adalah 7,5 dikali 4 cm. Hitunglah ukuran panjang lebar sebenarnya. Jadi ada rumah, kalau kita punya rumah biasanya kan, ya itu pasti ada panjang lebar ya. Kalau panjang itu nanti jadinya lembaran ya. Panjang lebar, jadi bentuknya kotak gitu. Nah, diketahui panjangnya 7,5, lebarnya 4 cm. Ini pada peta. Ini di peta. Berarti jarak sebenarnya yang bisa kita cari ya. Lihat di sini. 1 cm di peta mewakili 200 cm sebenarnya. Maka 4 cm ini pada jarak sebenarnya akan menjadi dikali berapa? Ini kan berarti kalau ini menjadi 4, maka yang ini juga harus dikali 4 kan gitu ya. Ya. Sehingga di sini sama aja 4-nya ini 4 ya. Kondisi awalnya adalah 4. 4 dikali 1, 4 dikali 2, maka ini dikali 200. Sehingga didapat lebarnya adalah 800 cm. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian 7,5 juga sama. 7,5-nya dikali. Nah, ini kan berarti kalau kita tuliskan di sini berubah jadi 7,5, maka yang ini dikali 7,5. Yang ini juga dikali dengan 7,5. Ya. Nah, ini berapa? Berarti ini 200 dikali 7,5. Berapakah itu? 7,5 kali 2, 15. 15 kasih 0,2, berarti 1.500 cm. Loh kok cm? Biasanya kalau rumah itu tidak mungkin kilometer ya, pasti satunya meter. Centimeter ke meter itu naik 2, sehingga ini sama dengan 8 meter. Yang ini merupakan 15 meter. Nah, lebarnya 8 meter, panjangnya 15 meter. Itu kondisi lebar tanah atau kondisi rumah sebenarnya. Ditanya, perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Jadi disuruh cari di sini. Nah, di sini kita bisa nyari luas peta. Luas peta tuh panjang kali lebar. Di sini berarti luas peta. Di sini luas sebenarnya. Di sini 4 dikali 7,5. Yang di sini adalah 8 dikali 15. Ya. Sehingga di sini nanti jadinya berapa? 30 cm persegi. Yang di sini menjadi berapa? 8 kali 15? 120 meter persegi. Ya. Jadi tinggal mengembangkan aja. Jadi biasanya kita kan cuma satu satuan, hanya panjangnya saja yang diketahui. Loh ternyata adalah bisa nyari juga panjang lebar, kemudian cari luas peta. Ya. Sehingga perbandingan nanti 30 banding ini. Ingat satuannya tidak sama, kalau perbandingan satuannya harus kita samakan. Sehingga hematnya adalah kalau paling cara cepatnya ya, tapi ini konsepnya ya. Kalau cara cepatnya, kalau ditanya luas, maka tinggal ngalikan ini aja. 200 kali 200, berarti 4.000, perbandingan nanti 4.000 cm persegi. 1 banding 4.000 luasnya. Oke? Bisa dipahami? Ustaz ambil cesan dulu. Ini kalian coba. Kalian coba di sini pada tabel ini.
Nah, ini pada tabel ini nomor 7. Kalian coba dulu. Nah, silakan dicoba. Kalau ada yang sudah silakan angkat tangan atau bersuara. Yang mana? A, B, C, D itu. Saya Ustaz. Siapa? Atas nama siapa? Jihan Arifah. Jihan Arifa. Oke. Nomor berapa Jihan? Yang A itu Ustaz. Yang A, ya. Jarak pada peta. Menurut saya 5 Ustaz. 5 cm. 5 cm. Karena itu nanti. Oke, good. Betul sekali. Alasannya Jihan? Coba biar temennya juga mengikuti. Alasannya? JS kali jarak sebenarnya dikali skala. CS dikali dengan oke. Satuannya dirubah dulu tapi ya. Iya Ustaz. Oke, siap betul. Ya, jarak peta nanti. Berarti Jihan memakai ini ya, yang ini ya. CP, SK, CS gitu ya. Nanti dikali ya. CP sama dengan SK dikali CS. Betul ini? Iya. SK-nya adalah 1/20 dikali CS-nya 1 meter atau dengan 100 cm. 100 cm. Ya, hasilnya 5 cm. Betul sekali. Oke, Jihan. Yang lain? Yang B? Volunteer bergantian. Saya Ustaz. Oke, Aril. Yang mana Aril? Yang B Ustaz. Oke. Silakan. Menurut saya itu jawabannya 4 km. 4 Jarak sebenarnya 4 km. Betul sekali. Langkahnya Aril. Jawabannya betul. Aril pakai yang Pak, yang gimana? Yang jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Oke, jarak pada peta dibagi skala. Berarti jarak petanya tadi 2 dibagi 1/. 1/200.000. Nah, sama dengan 400.000 cm. Ya. Nanti dijadikan kilometer. Ya, karena ini pecahan nanti menjadi 2 dikali 200.000 sehingga sama dengan 4.000 ya. 400.000 cm dijadikan kilo ya, gitu Ril ya. Iya, dijadikan Iya, kilometer. sehingga 4 km. Oke, betul. CD, Aril. Saya isi dulu. Aril. Oke. CD. C siapa? D siapa? Dinda Larasati mungkin? Adrili Bait? Salis Berlian? Davino? Siapa lagi? Elvareta? Tadi ada ya. Terus Aurora mungkin? Auradin? Silakan. CD. Kalau tidak ada boleh kembali lagi. Jian boleh, Jian boleh, Aril juga boleh. Yang C Ustaz. Yang C. C. Siapa? Atas nama siapa? Jihan. Jihan. Oke, silakan Jihan. Sama seperti tadi Ustaz dikali. Hasilnya berapa Jihan? 30 cm. 30 cm. Oke, coba kita cek bersama.
Berarti skala CP sama dengan skala dikali CS gitu ya. Skalanya 1/20. Gitu Jihan? Dikali berapa nih Jihan? 6. Jadikan senti 600 ya. Ya, hasilnya nolnya dicoret. 30. Iya, 30 cm. Good. Oke. Betul. Ya. Silakan yang D. Iya, Ustaz. Nomor yang D, Dinda. Berapa kira-kira Dinda? Jawab Dinda. Ini saya hitungnya jarak sebenarnya ya 1 meter saat saya ngitungnya. Betul. Sip. Mantap. Ya, betul ya. Betul Dinda. Jadi boleh menggunakan tadi itu jarak sebenarnya, boleh menggunakan ini ya. Berarti jarak petanya adalah 100. Skalanya adalah 1/1. 1/1 kan 1 sama dengan 100 cm. Itu jadikan Meter. iya, sehingga 1 meter. Sip. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, oke. Lah untuk yang contoh yang lain ya, untuk contoh yang lain lagi, ini Ustaz cuma ambil contoh yang jarak peta atau yang skala-skala lah. Kemudian ada contoh yang lain yang senilai yang kemarin Ustaz sempat bahas, yaitu tentang di materi di awal itu di sini plan materinya ada tentang merubah satuan derajat ya. Derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Kelvin, derajat Fahrenheit. Ya, kemarin ada di materi di sini untuk yang perbandingan senilai. Nah, sekarang Ustaz bahas dulu perbandingannya untuk Celcius adalah 5, Reaumur untuk 4, Kelvin itu juga nanti 5, di sini ini 9 Fahrenheit. Jadi yang bisa kita pakai adalah 5/9. Contohnya apa? Contohnya misalkan diketahui derajat ruangan sekarang itu sama dengan 25 atau 25 derajat Celcius. Maka ini mau dirubah menjadi derajat Reaumur, ini mau dirubah dari derajat Fahrenheit, ini mau dirubah menjadi derajat Kelvin. Ya, kalau dari Celcius ke Reaumur, maka karena ini perbandingan adalah 5 ya di sini, terus Reaumur adalah 4, maka nanti jadinya 4/5 dikali 25. Sama seperti kayak umur kemarin atau perbandingan kalau Ustadz buat. Jadi ini kan bisa kita buat tabel sebetulnya ya, kita buat tabel dan terkait umur. Ustadz ini setara kejadian ini, kasus ini itu sama dengan kayak materi soal umur atau uang atau bola gitu ya, atau kelereng kemarin. Umur, kelereng, dan seterusnya. Contoh ini hampir mirip seperti ini. Contohnya, Ustaz kemarin ngambil contoh kelereng. Misalkan sekarang umur ayah itu adalah 50. Umur kakak itu misalkan sekarang umurnya adalah 20. Sehingga dari sini kita punya nilai perbandingannya. Perbandingan nilai umur ayah dan umur kakak adalah berapa? 5/2. Ini nilai perbandingannya. Dari mana? Ya sama-sama dibagi 10. Ya. Kemudian kalau ditanya selisih ya, selisih umur ayah, maka di sini kan kita bisa dapat ini kok U ya, ini 2 harusnya. Nah, 5/2. Kalau ditanya selisih umur ayah dan kakak, maka kita bisa cari 5 dikurangi 2, 3 perbandingannya.
sehingga sama dengan 3 tinggal kita mau pakai perbandingannya siapa. Kalau punya ayah berarti 3/5 dikali 50 kalau yang diketahui ayah, sehingga sini nanti selisihnya adalah 30. Ya, hampir mirip seperti contoh yang di sini. Yang di sini ini adalah bentuk perbandingannya. Kelvin juga nanti dibagi 5 ya. Ya. Khusus Kelvin sama Fahrenheit, kalau Kelvin nanti ditambah 232, kalau untuk Fahrenheit ditambah 32 derajat. Nah, sama ke sini. Ustadz masuk ke derajat ini sama ini. Kalau Celsius ke Reaumur itu sangat mudah karena nggak ada penjumlahannya. 4/5 kali 25, sehingga nanti di sini kita akan dapat 20 derajat Reaumur. Apa artinya? 25 derajat Celcius itu setara dengan 20 derajat Reaumur. Ya. Kemudian kalau mau kita jadikan Fahrenheit, berarti kalau mau dijadikan Fahrenheit 4/5 dikali 25 kemudian ditambah 32. Maka nih coret 5, 20 tambah 32 sehingga nanti 72 Fahrenheit. Maka ini setara dengan 72 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin bagaimana? Kalau Kelvin tinggal ditambah 232. Ya, kalau dari Celsius. Ini ditambah 232. Ini ya. Yang ditambah 2. Ya, ini nanti jadi berapa? Kelvin. Jadi dari derajat Celsius, kalau derajat Celsius ke Kelvin tinggal jumlahkan dengan ya 232 ya. Nah, ini yang disebut perbandingannya. Kalau Fahrenheit nanti setelah dikali baru ditambah 32. Tapi kalau kebalikannya, misalkan derajat Fahrenheit di sini kita tulis sembarang, misalkan 98, misalkan begitu. Mau dijadikan Celsius. Berarti 98 ya, pengali mau dijadikan Reaumur. Pengalinya adalah derajatnya berapa? 4. Berarti 4 di atas. Kemudian ini 9 di bawah. Nah, yang di sini harus dikurangi dulu. 98 dikurangi 32. Oke, ini saya buat 99 ya. Oh, 95 Fahrenheit. Sehingga 95 kurangi 32 berapa? 95 kurangi 32 63 ya. Coret 7 sehingga sama dengan 20 derajat Reaumur. Berarti 95 derajat Fahrenheit itu sama dengan 28 derajat Reaumur. Nah, ini untuk contoh-contoh perbandingan senilai. Jadi contoh-contohnya kok nanti takutnya di sekolah cuma diajari yang skala. Karena untuk materi esensialnya kita hanya fokus ke skala, nanti kecepatan sama debit ya. Nah, untuk perbandingan terbaliknya di pertemuan depan. Nah, oke. Ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang tanyakan. Untuk materi yang derajat ini Ustadz akan coba buatkan videonya yang lebih detail saja. Nanti di channelnya Ustadz kalian boleh nonton. Jadi meskipun materi esensial hanya membahas proporsi skala ya. Nanti kecepatan debit. Nanti yang derajat tetap karena terkadang diperlukan saat di pelajaran IPA atau sains ya. Oke, silakan kalau ditanyakan. Silakan Ananda. Faham? Naam? Apa Allah? Naam apa Allah? Naam. Ada yang naam, ada yang la. Kalau yang la di mana Salis? Bingung di mana Salis? Oke ya. Nah sekarang terus untuk soalnya untuk tadi masih 8, 9, 10 kalian coba ya. Saya share lagi. Screenshot ya, screenshot nanti dikirim via GCR. Ustaz siapkan GCR-nya.
Ya, kelihatan semua ya soalnya 8, 9, 10. Kalian screenshot, kemudian nanti dikerjakan, dikumpulkan paling lambat nanti pukul 8 malam ya. Biar ada jeda masih, ada waktu jeda antara yang lain. Kemudian kemarin Ustaz sudah nyampaikan nggak? Oh sudah ya, nilai-nilai itu. Ustaz selalu ada nilai, jadi kalau ada tugas langsung Ustaz nilai nanti. Kemarin Ustaz sudah nyampaikan, ada yang dapat 98, ada yang dapat 60 ya gitu ya. Nah, yang merasa belum mengumpulkan itu segera bertanya ke Ustadz ya, tugasnya apa, dan segera dikumpulkan sebelum berganti bab. Kalau kita sepakati, kalau sudah berganti bab, berarti nilai yang di bab pertama, di bab perbandingan, Ustadz anggap itu kosong. Nah, supaya nanti nggak numpuk. Kalau numpuk, mau mengulang dari mana nanti terlalu banyak. Oke ya? Bisa dipahami? Sudah di screenshot? Sudah Ustaz. Oke. Ustaz. Oke, ada yang tanya? Silakan. Ada yang tanya kah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan dinyalakan dulu. Nah, minggu depan, Ustadz mau menyampaikan besok minggu depan. Hari ini silakan dibagi kelompok terlebih dahulu. Ya, masing-masing satu kelompok bisa berisikan 2 atau 3 orang. 2 sampai 4 boleh lah. Terserah mau dibuat 2 orang, mau dibuat 4 orang. 2 sampai 4 orang. Dibuat yang, jadi dibentuk sendiri. Dibentuk sendiri kelompoknya. Buat apa, Bro? Buat minggu depan. Ustadz terangkan minggu depan. Jadi minggu depan Ustadz akan ngasih portofolio ya. Ustadz akan ngasih suatu lembar portofolio, kemudian Ustadz kirim melalui Google Classroom. Kemudian nanti nanti minggu depan ada pengarahan ulang lagi. Kemudian nanti itu didiskusikan dengan temannya melalui video call WA. Video call WA kan bisa ber-8 kan sebelumnya, sekarang video call ber-4 bisa. Nah, video call ber-WA itu nanti direkam diskusi tentang portofolio itu. Ya, terserah pokok ada record dari diskusi itu. Portofolionya dikerjakan, jadi nanti dikumpulkan video recordnya. Yang kedua, dikumpulkan jawaban portofolionya. Yang ketiga, mungkin tidak selalu dengan video, jadi dikombinasi video dengan chat. Ya, mungkin video call-nya cuma sekitar 5 menit, kemudian kalian chatting-chattingan, diskusi jawabannya, atau pembagian pengerjaannya. Yang penting ada diskusi dari portofolio yang akan Ustadz buat untuk besok. Ya, untuk minggu depan. Nah, Ustadz, silakan dibagi dulu. Ustadz dikabari, ya. Nanti Ariel ada, masih Ariel? Ariel ketua kelas. Ustadz mohon bantuannya nama-nama kelompoknya. Nama misalkan ada yang bentuk 3 orang, itu boleh ya. Jadi tidak ada jadi kalian bentuk sendiri. Ya, kelompoknya kalian bentuk sendiri, kalian pilih sendiri. Kemudian portofolionya dikerjakan minggu depan. Jadi minggu depan Ustadz mengawali buka di awal, kemudian kegiatan sepenuhnya adalah diskusi, kalian record, kemudian nanti dikirim di akhir pembelajaran. Bisa dipahami? Ya, yang terpenting, yang terpenting untuk hari ini atau nanti malam Ustadz dikabari, kalian silakan rembukan kelompoknya siapa, maksimum 4 orang, minimum 2 orang. Ya, ada yang 2 boleh, ada yang 3 boleh, ada yang 4 boleh. Yang penting nggak sendirian ya. Kalau sendirian bukan kelompok namanya. Oke, begitu. Tugasnya nanti dikumpulkan lewat GCR. Ustadz siapkan dulu GCR-nya untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian kita sudah memahami tentang perbandingan senilai tadi untuk kejadian skala utamanya, sehingga minggu depan kita akan beranjak ke materi perbandingan berbalik nilai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ariel, silakan dipimpin.
Videonya dinyalakan dong. Sekali-sekali kita full semua gitu, video dinyalakan. Oke. Oke. Oke, silakan Ril, dipimpin Ril. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tangannya yuk semua, videonya. Salam. Salam matematika. Salam matematika. Okay. See you next week ya.